kita lihat tadi kan secara nasional aja konsumsi BBM aja itu kan turun 35% ya, gitu kan. Betul. Jadi yang di Jabodetabek bahkan sampai 60%. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak perlu dulu nih sekarang diturunin gitu loh. Ya tadi sebenarnya sih secara signifikan pun tidak akan menaikkan ataupun membantu masyarakat secara signifikan. Makanya kalau kita turunkan sekarang pun, kalau menurut saya sih ya belum belum waktunya lah. Sebenarnya sih masih ada ruang untuk menurunkan BBM. Tapi kan kita tahu kan bahwa minyak ini kan apa harga minyak dunia ini kan tidak pasti gitu kan ya. Jangan Betul. sampai nanti Volatile begitu ya, naik turun. naik turunnya sangat ini sih sangat dinamis sekali kan. Jangan sampai nanti pada saat harga minyak mentah dunia ataupun minyak mentah acuan baik itu WTI maupun Brent mengalami kenaikan seperti kondisi normal misalnya Iya. gitu kan, kita akhirnya susah nih baik itu Oke. Pertamina maupun swasta untuk menaikkan harga BBM gitu kan karena sudah terlanjur turun gitu kan. Nah ini yang kalau kita naikkan kembali nanti akhirnya masyarakat teriak ya kan, Oke. ataupun nanti kubu-kubu oposisi misalnya yang suka mengkritik pemerintah akhirnya teriak juga. Apalagi kita tahu kan kalau saat ini OPEC saja bulan Mei ini, awal Mei ini mereka sepakat OPEC Plus itu memangkas sebanyak 9,7 juta barrel oil per day gitu. Apalagi ke kondisi sekarang ya namanya pandemik ya, kalau nanti Betul. semuanya sudah bisa diatasi, misalnya sudah ada penemuan obat, sudah ada vaksin ya kan. Ya kalau kayak kemarin kondisinya abnormal sampai WTI minus 37,5 dolar per barrel kan itu abnormal banget kan. Betul. Ya jadi tiba-tiba misalnya nih sekarang masih di 20-an gitu kan untuk Brent, terus ataupun sekarang ini di 15-an untuk WTI, tiba-tiba nih 2 bulan ke depan harganya udah balik lagi ke 40 ataupun ke Wah. 50 ya kan. Jadi Iya. jadinya kan naik tinggi terus, misalnya rupiah juga terus terdepresiasi ya kan Betul. terhadap dolar kan Itu salah satu akhirnya. faktor penting juga ya, karena memang kita Betul. membelinya menggunakan mata uang dolar ya. Betul, betul. Jadi gitu deh. Jadi memang agak Oke. dilema sebenarnya sih kalau kita bicara tentang harga. Kan ada pengamat yang menyatakan sebenarnya harganya misalnya pertama ke 4.500 gitu kan ya. Tapi Iya. kalau kita hitung sebenarnya sih itu bukannya nggak mungkin ya. Itu sebenarnya sih apa dia pakai formulanya sama formula yang di dalam Capman SDM 662 tahun 2020, tetapi ada variabel-variabel yang tidak dia hitung gitu kan ya. Iya. Jadi sebenarnya sih ya kita harus berpikir aja, harus mencerahkan sebenarnya kita ini Dai. Kita harus mencerahkan ke Oke. masyarakat bahwa ini BBM apa minyak mentah dunia itu sebenarnya kan murah gitu kan, tapi belum tentu juga harga BBM ini murah karena apa tadi ada beberapa variabel-variabel yang kita pertimbangkan apalagi dengan kondisi kayak gini gitu. Iya, betul. Memang ini akhirnya akan menguntungkan misalnya adalah SPBU swasta karena kan mereka kan cuma kayak Shell ataupun kayak Total ya urusannya mereka kan di sini cuma jualan aja kan. Ya Betul. jadi tetapi secara keseluruhan untuk Pertamina ini agak berat lah Betul. bahwa tadi kita harus melihatnya secara keseluruhan, secara holistik gitu kan, faktor-faktornya apa aja, dan jangan cuma karena minyak mentah turun ataupun harga minyak dunia turun itu kita langsung menuntut apa badan usaha ataupun pemerintah untuk menurunkan harga BBM karena kan Iya. nggak semudah itu gitu loh. Jadi bukan berarti kita membela Pertamina, nggak. Sejauh ini kita Oke. memang harus berpikiran secara objektif gitu kan, dan bukan hanya bicara subjektif tapi objektif terkait dengan kinerja daripada Pertamina sendiri. Tadi bilang kan dari hulu sampai hilir semuanya ditangani sama Pertamina, jadi kita nggak bisa melihatnya secara separuh-separuh sih.